Nggak usah ikutan, ayo lagi. Ya ayo cuma gini aja. Ayo gini kode. Jadi ya udah aku nyaimbangin dengan sebelumnya pas aku udah kerja tuti, aku juga magang sih, Will. Magang kan di IO. Nah, iya, okay. Saat itu ngebagi waktu. Kenapa? Sebenarnya mungkin ada orang-orang yang nggak bisa ngebagi waktu karena mungkin ada beberapa jadwal yang bentrok. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi sekarang ini konten kedua dari yang judulnya ngonten. Apa itu ngonten? Ngobrol. Parah, nggak tahu. Ngobrol tentang kehidupan. Nah itu. Jadi ngonten itu singkatan dari ngobrol tentang kehidupan. Maksudnya gimana? Jadi di konten baru gua ini, gua pengen lebih sharing sih sama teman-teman yang yang hidupnya gimana ya? Maksudnya apa sih gimana? dari Coba jelasin. misalnya aku bahas apa nih, orang-orang yang mengalami itu juga gitu. Jadi di sini setiap kontennya gua ada temanya. Dan kebetulan tema kali ini tuh relate banget sama kenalin dulu dong namanya. Halo semuanya, subscribernya Awal, nama aku Adisti Kirana Navia Hashim. IG-nya harus nggak IG-nya biar semua? Boleh dong, pasti pada kepo kan Boleh IG-nya apa? promosi. Boleh banget. Boleh. Kalau mau tahu IG-nya boleh Adisti KNH Iya. gitu. Ya udah gitu aja. Rumahnya di mana? Rumahnya di Jauh jauh Cimahi. banget Cimahi. Sekarang lagi di Bandung. Oke. Iya. Nah, jadi konten sekarang topiknya itu tentang karir atau pendidikan. Jadi sebelumnya kalau kalian lihat Instagram gua tuh udah sempet nge-SG fitur question. Gua nanya di situ karir atau pendidikan dan banyak dari kalian yang ngejawab pendidikan. Yap. Salah satunya ada yang ngejawab pendidikan, Bang. Karena ketika kita berpendidikan, maka orang-orang akan menghargain. Nah, masalahnya sebenarnya di situ. Banget Nah, gitu. Jadi maksudnya gue pengen ngerubah mindset kalian bahwa orang yang nggak berpendidikan itu nggak gitu kan. Jadi nggak bisa ngejudge dari situ. Nah, jadi sekarang ini ada Adis. Gue pengen tahu dari sudut pandang Adis, karena Adis tuh kuliah ya. Kuliah di mana? Aku kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, tahu lah ya, udah tahu ya, di Bandung. Di mana tuh? Setiabudi ya? Setiabudi. Ya. Jurusan apa? Jurusan manajemen resort leisure. Jadi pariwisata. Kayak NHI, tapi di UPI-nya lah. Kita ada UPI juga ada pariwisata gitu. Nah, sebelumnya buat kalian yang kepo sama tempatnya, ini gua ada di 7 titik kopi. 7 titik kopi. Tepatnya ada di Jalan Salam nomor berapa? Nomor 7 Cihapit. Nah, jadi buat kalian yang mau ngopi-ngopi gini, apalagi di misalkan masa corona gini kan, kalian nggak bisa keluar, kalian bisa via Gojek order dan bakal dikirim. Dan kopinya nih enak banget sih, gua nggak endorse. Ini bukan promosi ya, Wal? Enggak. Nggak tahu, pokoknya enak banget lah kopi di sini. Bukan karena kopinya enak juga ya, menurut aku sih ambience-nya juga gitu untuk nongkrong. Tempatnya anak-anaknya asik banget gitu. Makanya gua lebih milih tempat di sini karena estetik kan ya, gila sih. Nah, langsung lanjut aja. Oke. Nah, jadi Adisti ini dia tuh kuliah sambil kerja. Yap, Nah, kerjanya di mana? Di sini Di ya. 7 titik kopi juga kerjanya Kerja di sini. sebagai barista di sini, Adis Ya, tuh. benar. Dari pertama buka ya berarti ya? Enggak, sebenarnya Oh, 7 titik ini mau masuk ke tahun ketiga. Cuma aku gabungnya di tahun kedua kalau nggak salah. Oh, tahun Dari Maret tahun lalu. Jadi udah setahun lebih lah di sini. Baru setahun berarti ya, Baru setahun setahun lebih. di sini, Ya bisa iya. dibilang dari awal lah ya berarti. Iya, ya? bisa dibilang dari awal. Gitu. Jadi di sini yang gua pengen tahu tuh gimana sih caranya Adis bisa bagi waktu antara kuliah sama kerja. Karena gua pribadi pun jujur sih, gua kemarin-kemarin kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Tapi karena gua nggak kuatnya maksudnya gua tuh sambil nyoba-nyoba usaha kecil-kecilan sambil kuliah juga, dan di situ gua nggak bisa bagi waktu. Jadi salah satu dari itu tuh jatuh ya, usaha gue mah jadi jatuh waktu awal-awal. Makanya gue lebih milih karir dulu, kuliahnya ditinggalin, dan ketika usahanya udah stabil gitu ya, udah enak, udah jelas, baru gue lanjut kuliah lagi rencananya gitu. Jadi pendidikan sih tetap kalau menurut gue, cuman saya lebih milih prioritas dulu prioritas yang mana ya, dulu. kalau emang dua-duanya nggak bisa, kalau bentrok gitu ya. Sebenarnya milih prioritas tuh kan bingung ya.
Cuman lebih simpelnya kalian bisa lihat kondisi saat ini. Benar. Kondisi Kondisional. kalian kondisional. Benar. Gitu. Mungkin kan ada yang belum mampu untuk kuliah, bisa mulai usaha dulu. Siapa tahu dari usaha dapat uang buat kuliah. Nah, sebaliknya juga gitu bisa. Benar. Nah, sekarang Adis nih, menurut Adis, Apa nih? kenapa Adis lebih milih jalanin dua-duanya antara kuliah sama kerja? Mungkin dari awalnya sebenarnya karena awalnya kepikiran kerja karena bosan nongkrong sih ya. Maksudnya bukan bosan nongkrong, kayak kita nongkrong tiap hari di coffee shop dan cuma sejam 2 jam ngeluarin 50.000 minimal lah gitu. Dan kayak capek gitu. Kita di umur yang udah kayak 20 tahun ke atas, kayak pertama mungkin awal ngerasain ya, kita walaupun tetap dibiayain sama orang tua, aku sih malu. Cuma berani untuk minta ya untuk untuk kuliah aja gitu. Untuk nongkrong tuh kayak malu untuk minta duit gitu. Nah, setiap hari ya? Setiap hari. Dan Iya, kita nongkrong tuh kebutuhan gak sih? Kayak kita harus ngobrol Haruslah, gitu. Kita anak muda. anak nongkrong banget gitu. Nah, sampai di titik dimana aku ngerasa di kampus tuh mata kuliahnya nggak terlalu padat. Dan aku di situ jadi sering main segala macam, nongkrong. Udahlah, kenapa nggak nyoba kerja aja gitu. Pertama aku pernah jadi waiter dan waiter? Pernah dulu waiter. Gimana tuh? Ada di daerah Tamsar lah. Udah gitu nggak cuma 2 minggu nggak betah karena ambience kafenya dan segala macam. Nah, tiba-tiba aku dapat nih info dari 7 titik dan aku mikir di situ kayak apa aku coba aja ya gitu. Soalnya si 7 titik juga di samping itu mereka nerima yang no experience. Jadi kan jadi nggak ada keterampilan sama sekali ya? Ada tuh coffee shop yang nerimanya minimal 1 tahun. Jarang sih ya yang no experience ya. Kalau 7 titik untungnya nerima 0 experience dan aku memutuskan ya udahlah gitu kan. Setelah masuk dan aku ngerasa pertama aku juga suka kita nongkrong lah ngopi. Betul. Jadi ya udah aku ngeimbangin dengan sebelumnya pas aku udah kerja tuti, aku juga magang sih, magang kan di IO. Saat itu ngebagi waktu. Kenapa? Sebenarnya mungkin ada orang-orang yang nggak bisa ngebagi waktu karena mungkin ada beberapa jadwal yang bentrok. Jam itu kamu harus kesana apa kesini. Cuma untungnya alhamdulillahnya jadwalnya aku tuh nggak bentrok gitu. Misalnya siangnya aku magang, malamnya aku di 7 titik gitu. Oh, berarti ada shift-shiftnya lagi ada di 7 titik ya? Untungnya di 7 titik tuh banyak yang cover lah gitu. Baristanya juga nggak aku aja gitu. Jadi ada beberapa yang cover. Dan kenapa sampai sekarang masih dilanjutin? Karena aku udah masuk skripsi, tinggal berarti udah semester akhir Adis ya? Semester akhir. Dan gak mau keluar tempat kerja karena balik lagi ya, aku bukan karena kerjanya sih, karena nyamannya sih. Soalnya nyaman di tempat kerja. Soalnya kalau di waiter kan waktu kemarin nggak betah nih, mana pas tutik kok asik aja, kok enjoy aja. Maksudnya lagian kita kerja di tempat kopi lah. Hobi kita nongkrong. Berarti kayak kita kerja tuh kayak nggak kerja nggak sih, kayak nongkrong aja gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian sih, time management ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang bentrok, memang harus pilih salah satu kayak Aul tadi. Misalnya Aul harus pendidikan dan segala macam dan dua-duanya lagi nggak bisa, pilih salah satu. Betul. Dan kondisional kan. Cuma untungnya kalau Adi sih kondisinya emang lagi spare time-nya banyak, tinggal skripsi dan aku dapat tempat kerja yang enak, ya udah dilanjut. Gitu. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah sih jadwal mah nggak ada yang bentrok ya. Nggak ada yang ribet gitu. Nah, karena banyaknya kendala yang ada di lingkungan gua waktu di kampus tuh, teman-teman gua yang ngampus tuh beberapa emang pada pengen bikin usaha. Cuman kendalanya ya sebenarnya sama kayak gua gitu. Nggak bisa bagi waktunya, mungkin time manajemennya ya. Apalagi di kampus tuh kan egonya mungkin ya egonya masih pengen nongkrong gitu kan, beres kampus kelas kan pasti pengen nongkrong ya sama anak-anak. Pasti banget, anak kuliah kan nongkrong ya. Aku kepo balik lagi ke kenapa mindset Aul nih kan tadi nyoba nanya mindset orang-orang mayoritas mikir kalau pendidikan lebih penting. Nah, menurut Aul nih, gak tahu ya, aku juga kenapa sih orang-orang mikirnya pendidikan yang lebih gitu. Sebenarnya dan banyak loh di luar sana yang pengusaha juga bisa jalan tanpa sarjana segala macam yang mungkin let's say kita bilang wirausaha atau mungkin soalnya banyak loh, iya nggak sih maksudnya banyak profesi yang nggak harus sarjana. Fotografer, Aul juga fotografer nih, mungkin sampingan lah, cuma kan itu menghasilkan duit dan itu memang ada ilmunya, ilmu komunikasi segala macam ya fotografi. Betul. Gitu. Cuma kan aku ngerasanya kuliah itu sangat penting karena pendidikan itu
kewajiban nggak sih Ul? Iya, kewajiban sih. Kewajiban bener. Dan sedangkan kalau karir dia lebih tantangan tuntutan hidup ya sebenarnya. Iya sih. Percuma juga ya misalkan kalian berpendidikan, cuman kalian nggak mikirin karir mungkin ya. Iya benar. Sama aja bohong kan Sama gitu aja ya. bohong. Ilmunya nggak kepake juga gitu. Terus sebaliknya kalian berkarir, Tapi karirnya ada. bagus tapi Nggak ada apa ya, attitude dan lain-lain ya sebenarnya. Iya benar. Kan diajarin kayak di sekolah tuh kan, kampus tuh kan attitude juga ya ada ya. Tata krama. Cara berpikir, tata krama gitu kan. Benar. Cuman kalian harus bisa ngebalancein semuanya ya. Ketika kalian milih salah satu antara karir sama pendidikan, kalian harus cari tahu kekurangan kalian apa. Ya, Ketika benar. kalian berkarir nih, tahu nih kalian belum melanjutkan pendidikan, berarti ada yang kurang kan. Ya. Nah, gimana cara kalian untuk nge-backup itu semua ya? Benar, Zaman benar. sekarang mah enak ya. Zaman sekarang juga udah kayak diserba dimudahkan nggak sih? Iya, ada semuanya? YouTube, YouTube Google, banyak, YouTube ada banyak. temen bisa sharing kan kayak Benar gini, banget, benar gitu kan. Adis kuliah, gua enggak kan, gua bisa nanya hal-hal yang gua Benar. nggak tahu ya di luar kampus gitu kan, ya kayak gini aja. Iya, benar. Sebaliknya Adis gitu. Dan apa sih menurut aku ya, karena mungkin kita katakanlah kita kuliah tuh untuk gelar, Betul. tapi banyak banget orang yang mereka kuliah di luar passionnya mereka. Katakanlah passion ya, misalnya aku suka fotografi, tapi contohnya aku tiba-tiba masuknya IPA kuliahnya misalnya atau apa Jauh, gitu. ya. Nah tapi menurut aku sih itu bukan kejeblos atau segala macem, tapi saat nanti kalian lulus dengan gelar itu dan kalian kalian bisa mendalami passion kalian. Saat passionnya atau musik lah atau apapun segala macam itu nggak bekerja, nggak work gitu, nggak work out, berarti kalian masih punya gelar gitu. Betul. Jadi dua-duanya harusnya seimbang sih. Kita bukan tim yang udah mending kuliah deh atau nggak mending kerja lah gitu. Bukan gitu sih ya. Kita lebih dua-duanya penting lah gitu. Karena emang jarang banget ya, maksudnya Jarang setahu gua gitu jarang banget orang yang bisa ngebagi ya di umur segini lah, umur 20-an lah ya. Iya benar. Bisa bagi waktu antara kerja sama kuliah. Apalagi mepet-mepet skripsi ya kayak Adis gini nih. Itu kan biasanya fokusnya ke distrak gitu kan, kebagi Iya. antara kampus-kampus, kerja-kerja gitu kan. Makanya dari video ini gua berharap sih kalian bisa narik satu kesimpulan dari Ya. apa yang Adis omongin tadi dari pengalamannya. Gimana sih caranya membagi waktu antara main, nongkrong. Ya main nongkrong juga ya. Main nongkrong, kerja. Main, kerja, tidur, kuliah. Nah, kuliah itu sama gitu. istirahat. Ya benar. Gitu. Nah, menurut Adis, orang yang gak berpendidikan, apakah image-nya selalu jelek atau gimana? Menurut Adis dulu deh, soalnya kan ada dua sudut pandang Ya. nih. Sudut pandang Adis sama sudut pandang kebanyakan orang. Ya. Kalau dari Adis dulu kayak gimana? Orang berpendidikan. Yang nggak berpendidikan. Yang nggak berpendidikan. Tergantung ya. Aku sih lebih ngelihatnya kayak orang nggak berpendidikan tapi dia orangnya ngobrol, nongkrong, dia sosialisasi segala Relasinya. macam. Cara ngobrolnya dia berbobot nggak segala macam dan Oke. mungkin dia bukan berpendidikan tapi gini loh, di sekolah kalian dapat ilmu, dapat teori, tapi untuk untuk tahu kalian siapa atau kalian menilai kehidupan orang tuh kalian bersosialisasi gitu. Dan oke, mungkin di sekolah bersosialisasi, cuma banyak yang bilang kan dunia kerja, dunia asli itu bukan di dalam sekolah, Betul. di luar gitu. Real life tuh di jalan, nah, kasarnya Di di luar. jalan, iya benar. Jadi kita nggak bisa, dan menurut aku sih, aku nggak pernah menilai dia lulusan apa, dia gimana. Kalau dia kita ajak ngobrol, enak, omongannya mendidik gitu. Ya bukan berarti dia nggak berpendidikan juga gitu. Iya. Soalnya banyak loh yang berpendidikan, dokter. Sorry ya, bukan segala macam. Cuma contoh ya, bukan nggak sarkas ke siapapun. Cuma banyak kasus-kasus di sosmed yang keluar Betul. ngomong-ngomong bully segala macam, dan pas Nah. kita telusurin dia siapa Iya, dokter dia orang yang apa. sangat berpendidikan ya. Ada sih kasus kemarin-kemarin ya yang ya banyak lah kasarnya orang yang berpendidikan gitu, punya gelar tapi melakukan hal yang menyelonong gitu, yang melenceng gitu Iya kan. benar. Serem juga gitu Iya. kan. Jadi kan ada istilah kayak mainnya kurang jauh Nah, gitu. itulah. Ada yang kayak Itu. gitu kan. Jadi sosialisasi nggak sih yang penting? Ya, intinya benar sih harus balance ketika kalian misalnya milih pendidikan. Maksudnya kalian, bukan gua ngelarang kalian jangan terpatok sama pendidikan. Iya, penting, tetap penting. Tapi ketika kalian fokus di pendidikan, jangan lupain bersosialisasi. Iya benar. Karena ketika kalian keluar dari lulus kampus misalkan kan, tetap aja balik lagi
kalian hidup sendiri. Iya. Kalau selama di kampus kalian nggak punya relasi, nggak Iya. punya teman dekat atau semacamnya, susah kan ya? Susah banget. Karena kerja menurut gua sih ya, walaupun gua belum lulus, belum kuliah juga, relasi segalanya. Segalanya. Kalian mau lulusan Semuanya dapat kampus mana aja, kalau relasi kenceng kan bisa aja ya. Kampus B aja misalkan, kampus yang bagus sama yang B aja, tapi si anak kampus B aja ini punya relasi yang kuat di perusahaan besar, ya pasti yang diprioritasin kan si B ini ya. Dia peluang pasti. Kalau ada orang yang relasinya kencang atau apa sih, cara dia ngobrol kelihatan lah, orang yang Iya. sering sosialisasi dan enggak kelihatan lah gitu. Dan tapi banyak yang bilang gini, Wal, Gimana? ada banyak kasus yang bilang sarjana mereka bilang sering ya aku dengar, bukannya mereka nyesal kali jadi sarjana, tapi mereka banyak sarjana yang pengangguran Nah, segala itu. macam kayak gitu. Mungkin orang-orang kayak gitu mereka tuh berpatok sama pendidikan yang sebenarnya nggak apa-apa, cuma mereka kurang mengerahkan kekuatan mereka di sosialisasi gitu. Kalian nih nongkrong di tempat kopi segala macam, ngobrol lah, asal ngobrol ke siapapun, kamu belum tahu lah itu siapa. Iya. Bisa nambah relasi kayak gitu ya. Betul. Jadi jangan lihat bad recordnya para sarjana yang ala itu sarjana tapi nggak dapat kerjaan segala itu. macam, pengangguran ya, itu kan balik lagi ke rezeki ya. Banyak faktornya sebenarnya. Banyak faktor Gitu. sebenarnya. Jangan lihat sarjana nggak akan dapat duit, nggak juga. Malah itu ngebantu sebenarnya, ngebantu. Pegangan lah. Gitu. Jadi berarti kalau Adis tuh lebih milih dua-duanya ya, dibalansin ya, disimbangin Ya, antara bener. pendidikan sama karir ya. Bener. Bagus sih, itu jarang. Ya. Terus tadi kan udah nih, maksudnya antara kerja sama kuliah, dan aku sih lebih milih dua-duanya ya karena nyaman. Awal nih, tadi Awal kan sempat bilang Awal pernah sempat kuliah di Unisba ya. Di Unisba. Itu ngambil apa sih? Ngambil jurusan Vkom. Vkom. Berarti ilmu komunikasi. itu juga termasuk passion Awal ya. Maksudnya nggak suka, maksudnya kayak itu media segala macam. Sebenarnya kalau dibilang ya cerita aja nih ya, gua sebenarnya di tahun pertama gua lulus SMA, gua tuh sempat kuliah di ITENAS. Oke, Tenas. Ngambil jurusan desain interior Desain, gitu. oke. Seni juga nih. Seni, karena emang passion gua lebih ke seni. Ya. Jadi gua tuh dari SMA emang pengen kuliahnya ke ITB, FSRD, jurusan FSRD, seni, iya rupa benar. dan desain. Cuman di situ orang tua gua nggak tujuin itu. Gitu. Orang tua gua harus lebih apa ya? Ngikutin Kemauannya mereka. apalah Ya ya. kayak yang aman-aman aja lah gitu. Iya, cari aman lah. Papa tuh teknik dan gua tuh harus ikutin jejak papa teknik. Cuman itu bukan passion gua dari dulu. Makanya ketika lulus dari SMA tuh emang gua ada rencana nggak mau kuliah ketika gua nggak keterima di ITB. Gitu. Bisa masuk Unisba kenapa nih? Kan ITENAS nih, ITENAS udah nih. cabut nih. Keluar nih gua karena lingkungannya nggak nyaman. Gua nganggur setahun. Itu salah sih, gua main. Yeah. Selama setahun itu gua benar-benar main dan waktu gua habis sampai bosen. Nah, di tahun kedua gua pengen fokus usaha. Cuman lingkungan gua nuntut untuk lu kuliah lah, kenapa gua nggak kuliah gitu Nah, kan. iya, Cobalah kuliah gini sampai Itu support akhirnya sih, cuma kan sebenarnya support. mereka nggak tahu kondisi kalian gitu. Sampai akhirnya gue tertantang dong, ya udah kuliah. Akhirnya gue kuliah ngambil jurusan Vkom. Gitu. Waktu tes pun gue sebenarnya ya asal-asalan karena nggak niat sih. Taunya keterima. Lanjut tuh berapa semester, berapa bulan tuh? 2 semester sih kuliah, 2 tapi semester. setahun Setahun lah, lah ya, kurang setahun. lebih setahun. Gue kuliah tuh jadi gue masuk angkatan bawah, angkatan 18. Yang di harusnya Unisba lu tuh. Harusnya 17. 17 ya. Oh, nganggur setahun tadi ya. Yang bersetahun itu main. Ketika masuk ya udah, seenggaknya ada hal-hal yang bisa gue ambil karena di situ lebih ke cara berkomunikasi yang baik. Benar. Karena gue tuh orangnya introvert, susah untuk ngomong kayak gini. Sebenarnya susah dulu tuh ya sebelum masuk Unisba. Makanya gue sangat-sangat bersyukur pernah kuliah di Unisba jurusan Vkom. Dan akhirnya gue bisa ngomong kayak gini sama orang baru gitu kan. Karena Bisa kuliah ngomong. tadi. Jadi Nah, tersusun. Enggak, Gitu. terus kenapa cabut nih setelah 2 semester? Apa yang ada di pikiran Awal saat itu? Kenapa harus udahlah karir dulu nih, usaha dulu nih, usaha dulu diprioritasin dulu. Nah, apa nih kenapa gitu? Setelah beres ospek di Unisba, gue tuh coba untuk bangun usaha kecil-kecilan lah. Oh, setelah kuliah Setelah juga masuk, udah. waktu masuk Unisba, selang beberapa bulan tuh gue coba untuk bikin usaha. Jadi usahanya udah jalan pas
pas masuk Awal kampus masuk juga. baru mulai gitu. Oke. Namanya Atas Supply, buat kalian yang udah tahu ya clothingan gitu Atas ya. supply.co Atas Supply katanya. gitu ya. Gitu. Terus Nah, gua coba untuk ngestabilin dua-duanya antara usaha sama Kuliah. Cuman nyatanya susah. Susah, ya. Karena Pasti jadwal sih. kampus yang Bentrok. padat, tugas juga nggak terlalu banyak sih. Cuman cuman gua orangnya nggak bisa bagi waktu gitu. Susahnya itu. ya. Kebetulan waktu itu punya pacar juga gua. Iya ya, Jadi- banyak tekanan Banyak kali. tekanan Ha, sebenarnya. saat Jadi itu. bagi waktu untuk pacar, kuliah sama usaha. Usaha. Dan di situ benar-benar usaha jalan lancar tapi kuliahnya malah drop Hmm. gitu. Dan iya kalau lagi kondisi kayak gitu sih memang dua-duanya bakal lancar. Cuma ada satu yang harus dikorbankan biar dua-duanya nggak sama-sama bobrok Nah nggak sih itu lo? Benar. dari Makanya situ milih. benar-benar hancur kuliah gua sampai akhirnya gua fokusin kuliah, usahanya malah turun. Oke. Ditambah masalah sama pacar gua tuh. Gitu. Jadi banyak faktor lah ya. Pusing pada lah. saat itu. Sampai akhirnya gua lebih milih untuk ninggalin kampus. Emang lebar sih karena itu duit orang tua. Iya sih memang. Ya iya ya. 2 itu kali loh gua keluar suatu kampus. tekanan juga buat kita Iya, ya gitu. Pasti gua ngerasa. keluar, orang tua uangnya gimana gitu kan, kebuang sia-sia dan bukan uang kecil ya kampus gitu ya. Zaman sekarang udah besar. Nih, nah. Makanya dari situ gua yakinin diri gua sendiri bahwa ketika gua keluar kampus, yang pertama harus gua cari itu relasi. Benar banget. Gua udah dapat ilmu dalam berkomunikasi nih, untuk berbicara ke orang-orang baru yang nggak gua kenal. Udah dapat 1 poin. Dari situ cara berpikir kalian bakal keasah lama-lama. Dari situ hal pertama yang gua lakuin, gua perbanyak nongkrong. Ya, cari relasi. Dalam artinya maksudnya sosialisasi. dibilang main-main, cuman di situ harus setiap kalian nongkrong, 1 hari itu gua nongkrong, gua harus dapat 1 orang yang gua baru kenal atau enggak gua dapat ilmu baru dari situ. Ya. Dalam hal apapun, kehidupan, bisnis, semuanya, kampus juga semuanya. Di situ gua perbanyak diskusi sama teman-teman tongkrongan. Diskusi apapun, politik. Bukan soal, maksudnya setiap kita ngobrol sama orang bukan cuma usaha aja yang kita obrolin Ya, semuanya. kehidupan, teori apapun gitu. Bahkan politik diobrolin. Politik pun iya. Padahal gue nggak interest banget sama politik. Iya ya, Cuman terlalu complicated iya, gitu. cuman kan wawasan ya, Iya, wawasan, gitu. benar banget. Dari situ jalan setengah tahun tuh udah mulai dapat nih relasi satu. Tapi usaha emang belum dijalanin lagi karena gue matengin dulu fondasinya. Ya. Biar ketika gue udah siap langsung eksekusi. Dan pada akhirnya awal tahun ini gue kebetulan dapat partner bisnis juga. 90s ya, Ada si Big Adian Plan nih, ya, tahu ada ya, Big Plan. 90s. 90s Rider. Bang tahu, Dian tahu. tahu. Bang Dian, tahu, Gua tahu. ketemu Adian di situ dan akhirnya jadi posisinya tuh sebelum gua ketemu gua lagi down-downnya. Pertama nggak kuliah, nggak ada uang, pemasukan, bisnis belum jalan. Gua masih yakin dengan idealis gua bahwa Iya. relasi segalanya. Benar. Dan yang terakhir gua putus waktu itu. Pokoknya down banget lah itu, Down- banyak down. masalah yang masuk pas. Down parah dan akhirnya ketemulah sama Adian nih, Iya. Bapak 90s. Bapak 90s Rider, shout out. Di situ dia masuk untuk nyelamatin gue lah, kasarnya gue sangat-sangat berterima kasih gitu. Dari situ dia ngajarin segala hal. Karena buat kalian yang belum tahu nih sedikit aja, Adian tuh emang dia bisa sampai kayak sekarang itu dari nol. Ya. Bener-bener dari nol, survive dan banyak ilmu yang dia kasih ke gue dari pengalaman dia. Dari situ kita bikin planning ke depannya harus kayak gimana dan alhamdulillah 2 bulan kemarin planning kita mulai bisa dijalanin gitu. Karena yang gue percaya gini, lingkungan yang baik itu untuk kedepannya di umur segini dibagi 3. Jadi yang seumuran Oke. untuk kita berdiskusi di seumuran kita. Terus yang kedua yang umurnya jauh di atas kita. Untuk kita sharing, belajar dari gitu. situ, dari pengalaman dia. Benar. Dan yang terakhir yang umurnya di bawah kita. Di bawah. Untuk apa? Jangan lupa untuk sedekah, kasarnya gitu loh. Ketika kita dapat ilmu dari yang di atas kita dan dari seumuran kita, apa salahnya untuk kita bagi ilmu itu ke Iya. umur yang di bawah Iya, kita benar. gitu. Jadi ketika 3 hal itu balance terus muter, iya insya Allah rezeki mah Kita bakal dapet hikmahnya juga dari sharing itu. rezeki mah pasti ada Dan gitu. ketika kita ngobrol sama orang baru apa segala macam, mungkin kita nggak jarang lah nemu orang yang kita baru ngobrol dan nih orang kayak sotoy segala macam gitu. Gitu. Cara kita nyikapinnya, kalau kita sih lebih kosongkan, gimana ya, kita ngerasa open aja walaupun kita punya idealis, aku punya, Adis Pasti, punya, siapa orang pasti punya. kan.
Cuma kalau mendengar dari dia okein aja kita, berarti point of view-nya dia kayak gitu, point of view-nya kayak Betul. gitu. Jadi jangan hindari, kayak kita kalau umur segini kayak udahlah hindari masalah-masalah cuma lo kayak gini ngomongnya, gue kayak gini, ya nggak usah lah ya. Betul. Gitu. Jadi intinya kalau gue pribadi, gue lebih milih untuk karir dulu, baru pendidikan. Kalau gue gitu, karena gue tahu kekurangan gue sendiri bahwa ketika gue ngampus sambil usaha itu nggak bisa. Itu kekurangan gue, makanya gue lebih milih untuk tinggalin kuliah dulu, karena kuliah bisa kapan aja. Iya benar, tapi kuliah bisa kapan aja. Tapi Nggak ada telat ya untuk Nggak kuliah, ada. benar nggak ada telat untuk kuliah. Jadi gue lebih milih untuk karir, tapi gue nggak ngelupain pendidikan. Iya, benar. Ketika gue udah siap, baru gue kuliah, itu pasti. Jadi Berarti- jangan salah tangkap gitu kan. Berarti Aul tuh, menurut Adis ya, Aul tuh orangnya yang benar-benar optimis saat Aul bingung untuk milih kuliah sama Usaha, karir. dan kamu ngerasa kuliahnya makin drop, dia optimis sama usahanya dia gitu. Ya. Maksudnya optimis dengan option-option lain gitu. Kalian jangan udah aku takut usaha banyak pesaing segala macam. Nah itu gitu. jangan takut. takut. Ketika kalian ngambil satu pilihan, Ya. jangan pernah takut sama apa yang diambil. Gue jujur sih takut banget waktu keluar kampus kan, Mau ngapain, takut. gimana, Iya bingung gitu. gitu kan. Cuman ya Pasti. apapun pilihan yang diambil, intinya harus yakin sih. Ya insya Allah lah. Kalau yakin juga alam juga pasti bakal ngebantu gitu. Untuk pendidikan yang kalian mungkin masih kuliah apa masih sekolah tapi punya pikiran untuk buka usaha, kalau kalian bisa menyeimbangi, coba aja gitu. Betul, nggak ada gagal tuh salahnya. gagal tuh bukannya udah kalian nggak akan naik lagi, nggak kayak gitu ya Ul. Gagal itu pondasi untuk Pondasi. mencapai kesuksesan. Kalian tahu Gitu. ntar salah kalian di mana Nah, ya itu. Ul, kayak gitu bener. Jadi ibaratnya anak tangga lah, ketika kalian gagal satu itu satu pijakan buat kalian. Kalian gagal kedua kalinya itu pijakan kedua. Terus aja sampai Asal kalian gagalnya nemuin. jangan salah karena itu juga ya. Jangan tolol Goblok juga gitu. gitu, maksudnya jangan disengajain Iya, gitu. jangan disengajain. Hal-hal yang nggak kalian duga gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Iya. Intinya kayak gitu sih. Kalau dari segi gua gitu ya, dari pengalaman gua lebih milih karir intinya. Karir, Tapi ya. pendidikan juga tetap, tapi dijadiin nomor 2 gitu. Memang harus ada prioritas ya. Iya, harus. Tapi asumsi kita soal karir itu tuntutan hidup dan pendidikan kewajiban tuh memang dua-duanya penting ya. Kita tuh kita bukan tipe yang mayoritas minoritas gitu. Kita balance, kalau bisa balance lah gitu. Emang gue sakit hatinya di sini nih, ketika gue nggak berpendidikan dan maksudnya gue lagi nggak kuliah, gue fokus usaha, banyak orang-orang yang nganggap sebelah mata, Ngeremehin. terutama cewek juga. Oke. Ketika gue ya cerita aja lah, baru kenal sama cewek misalkan dia Iya, oke. nanya kuliah di mana, terus gue orangnya ya ngomong aja kan. Kenapa ya, maksudnya Jujur gitu. kenapa orang-orang tuh kayak jadi itu tuh kayak titik berat orang, Nah, itu. dia kuliah di mana, sekolah Nah. di mana, segala macam itu tuh it's not that point gitu. Yes. Cara dia ngobrol sosial Betul. harusnya lihat. Jadi di situ gue agak, walaupun dia nggak ngomong, cuman gue agak sakit hati ketika gue ngeliat perilakunya setelah dia tahu bahwa gue nggak kuliah. Gitu Oke. loh. Jadi kayak dia memandang kamunya Oh nggak di mana. kuliah gitu, Ayo, oke. anak nakal atau gimana, bad Aduh, attitude atau iya, gimana. iya. Cuman Sedih kan, sih kayak iya. gitu tuh. Cuman intinya kita nggak bisa maksain orang untuk ikut sama kita. Iya, mindset orang beda-beda. Jadi ketika gua tahu hal itu ya udah bodo amat kalau gua kayak gitu. Atau gua yang jalanin gitu kan. Gua sendiri yang tahu dengan diri gua. Gua punya alasan kenapa gua nggak kuliah gitu. Jadi kalian jangan takut ketika kalian nggak kuliah, kalian jangan takut dipandang sebelah mata. Bener banget. Jangan takut, malah jadiin itu untuk motivasi. Kalau gue jatuhnya kayak gitu, ketika ada cewek yang remehin gue karena gue nggak kuliah, gue janji sama diri sendiri bahwa gue bakal buktiin. Bukti. Tapi Aul dengan memilih sekarang usaha lagi, punya planning untuk kuliah lagi. Oh pasti punya. Mau ngambil apa tuh? Planning Seni gue juga? ngambil kayaknya manajemen sih. Manajemen. Kenapa manajemen? Kenapa Sebenarnya gue manajemen? nggak suka manajemen. Karena kan Aul seni banget nih, Iya, jauh banget, fotografi, jauh desain, segala macam. Kenapa ngambil Karena gue sadar hal yang gue butuhin saat ini adalah manajemen. manajemennya? Untuk Oke, bagi waktu, benar. untuk masalah keuangan segala macam Benar. itu gue butuh. Iya, Karena benar. di manajemen itu udah mencakup semuanya. Iya benar. Managing uang, managing Iya, semuanya. strategi, segala macam. Iya benar banget. Jadi gue lebih ke menyampingkan ego gue untuk kebutuhan gue saat ini. Benar. Ketika manajemen gue udah bagus, insya Allah usaha apapun yang jalanin kan bakal bagus yang Iya, ikut ya. benar. Karena kita udah tahu ilmu-ilmunya. Walaupun di luar situ gue suka ngobrol sama pengusaha-pengusaha ya, teman gue gitu ya.
yang udah punya tempat ngopi segala macam, gue sering sharing, nanya-nanya, gimana sih caranya gini, pembukuan gimana, ya kayak gitulah. Cuma kalau untuk nontoknya sih kuliah ya. Kuliah gitu. tetap, gue pasti kuliah karena gue juga butuh gelar. Iya benar. Tetap mau gimana pun juga harus kuliah. Cuman di sini gue tekenin gue kuliahnya bakal online. Iya, online. Iya, sekarang juga banyak sih kuliah online ya. Karena kan balik lagi, gue nggak bisa bagi waktu karena antara kampus sama bisnis. Iya benar. Jadi gue lebih milih kuliah online dan itu fleksibel. Kalian di mana aja asal ada laptop atau HP kan bisa kuliah. Ya, sekarang gitu. banyak banget. Dan maksudnya jangan dilihat dari kasus awal ya. Maksudnya orang-orang mungkin di luar sana yang sekiranya kalian lagi fokus ke kerjaan tapi pengen kuliah lah. Soalnya banyak kasus awal yang mereka lulusan SMA atau lulusan cuma D1 kayak STM segala macam, mereka udah kerja nih, dapat duit, kerja enak, cuma atasan mereka tuh banyak yang bilang coba ambil kuliah lagi biar jadi apa gunanya gelar. Jadi kalian punya gelar tuh kalian bakal kerjanya enak, gajinya juga gede gitu. Betul. Tapi bukan berarti yang nggak berpendidikan gajinya kecil, nggak juga gitu. Ada kok banyak, cuma banyak orang-orang yang membutuhkan pendidikan dan telat menyadarinya gitu. Kita harap kalian nggak kayak gitulah gitu ya. Jadi intinya udah ada solusinya nih. Kalau kalian mau kuliah sambil usaha, ada kuliah online. Kalau emang kalian nggak bisa bagi waktu. Iya benar. Untuk yang nggak bisa bagi waktu kayak awal misalnya. Udah enak sekarang gitu, kuliah online segala macam. Enak lah, dan bisnis pun online. Enak gitu. Banyak lah. Gimana pun caranya kalian bisa kuliah sambil megang akunnya kan, jualan bisa. Gampang lah caranya, asal niat sih, balik lagi gitu. Banyak orang yang sukses tapi tidak berpendidikan. Dia mengerahkan mengerahkan kemampuan dia Iyalah. sosialisasi, dagang, segala macam. Karena ya gue yakin sih orang yang emang dia nggak kuliah dan dia lebih milih, ya banyak faktor ya dia nggak kuliah, dia lebih milih survive, itu mentalnya bakal lebih cepet kebentuk. Bener. Kasarnya gue bukan nyalahin yang kuliah. Ibaratnya gini nih, orang kuliah mereka kan ikuti aturan yang ada di kampus. Bener banget. Sama orang yang emang dia nggak kuliah, dia langsung survive segala macem, terjun langsung ke lapangan, gimana pun kondisinya, dia udah curi start duluan. Nah, tapi ke orang yang misalkan ngampus nih, mereka baru dapetin itu semua ketika mereka lulus. Kuliah berapa tahun sih? 5 tahun misalkan, ambil aja tengah-tengah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu si B ini yang dia lebih milih survive, dia menang start dong dibanding yang kuliah. Benar. Nah, jadi intinya ada plus minusnya. Plus minusnya, dua-duanya plus minus. Maksudnya kalau yang si B yang tanpa pendidikan, dia bebas melakukan apa aja dan mungkin kayak jatuh-jatuhnya kehidupan, hidup di jalan, lebih tapi banyak lah. Lebih banyak. Cuma karena si A ini di kuliah dan nggak bisa berekspresi secara bebas, jadi iya sih ada plus minusnya. Kalah start sih sebenarnya. Jadi ada plus minusnya. Dan lebih baik lagi ketika kalian kuliah tapi sambil survive usaha, itu keren banget sih. Tetap harus jadi diri sendiri ya. Iya, be yourself lah. Intinya kayak gitu. Survive, bener kata aku tadi. Jadi pesan dari Adis kayak gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa ngambil hikmahnya dan dapat titik terang nih buat lebih open minded lah ya. Buat teman-teman yang lagi kebingungan nih antara pendidikan atau karir, semoga dapat jawabannya di sini ya. Dan jadi jangan ada pihak pendidikan atau karir, janganlah. Maksudnya jangan ada yang menjatuhkan satu sama lain. Bener banget. Jangan ada perkataan bahwa orang nggak berpendidikan itu bad attitude. Jangan gitu. Dan jadi, jangan juga nyalahin pendidikan, omongannya nggak bener, jangan juga gitu. Intinya semua yang mereka ambil itu ada faktor-faktornya dan kalian nggak tahu hal apa yang terjadi di belakang itu semua. Bener banget. Gitu, jadi jangan pernah ngejudge orang dari covernya ya. Intinya kayak gitu. Nah oke, jadi sekian dari gua konten kali ini bareng Adis. Jangan lupa untuk follow Instagram Adis. Boleh Adistika NH ya. Linknya gua simpen di deskripsi. Dan jangan lupa kalian yang di Bandung mampir-mampir ke 7 Titik Kopi. Buat kalian yang nggak tahu alamatnya, kalian bisa cek Instagramnya di deskripsi gua juga. 7 Titik Kopi, jangan lupa datang. Terima kasih buat yang udah nonton dan jangan bosen nonton vlog gua. Dadah. Terima kasih, Dis. Thank you.